selamat sore semuanya. Selamat datang kembali dalam rangkaian acara Cinema Kelas bersama saya Abigail Skar yang akan menemani kita pada sore hari ini. Nah, baru aja tadi kita selesai menonton 2 film kita nih. Sekarang akan kita lanjutkan dengan diskusi karena kayaknya agak kurang ya kalau kita menonton 2 film tadi tanpa membicarakan lebih lanjut gitu. Oke, jadi film pertama yang tadi kita tonton adalah A Trip to the Moon disutradarai oleh Georges Méliès pada tahun 1902 dan The Cabinet of Dr. Caligari disutradarai oleh Robert Greene pada tahun 1920. Nah, untuk membicarakan 2 film ini, aku sudah membawa satu narasumber nih. Dan sebelum diperkenalkan dulu narasumbernya, aku sangat-sangat meminta kepada teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat atau di kolom komentar supaya nanti bisa sekalian aku tanyakan. Oke, tanpa lama-lama lagi untuk membahas 2 film tersebut, udah ada narasumber kita nih. Ada Mas Kusendoni, silahkan masuk Mas Kusdon. Iya, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Mas Kusdon, apa kabar? Baik. Wah, selain beliau adalah dosen dasar seni film di FFTV Institut Kesenian Jakarta, Mas Kusdon juga merupakan editor, filmmaker, bahkan blogger juga ya Mas ya. Ada yang mau ditambahin mungkin? Blogger juga bukan lah sebenarnya. Tapi ada menulis-menulisnya juga ya Mas ya? Ya. Ada. Oke, sebelum mulai masuk membahas filmnya satu-satu, aku mau tanya dulu nih Mas, kan di IKJ itu setidaknya yang aku tahu ada 13 film wajib ya, termasuk 2 film ini tuh diantaranya. Nah, Itu di kelas gua sama Ale doang itu. Kalau kelas yang lain nggak ada. oh iya, cuma kelasnya Mas Kusdon. Tanya aja sama Tiara sama Indra itu. Wah, kalau gitu cuma di kelas Mas Kusdon ya. Kenapa Nggak, Mas? sama kelasnya Mas Ale. Sama kelasnya Mas Alex. Kenapa tuh? Kenapa film ini masuk dalam film wajib? Iya, intinya sebenarnya gini, kalau ya misalnya gini, kita kalau misalnya gunanya ke teman-teman misalnya sutradara siapa sih yang sekarang lagi ngehits atau mereka lagi jadiin idola gitu ya. Misalnya dijawab satu aja misalnya siapa, Christopher Nolan misalnya, atau siapa Bong Joon-ho misalnya. Kalau ditanya ke mereka juga sama. Jadi ada omongan Spielberg yang mengatakan tahun 2000-an awal lah, ketika banyak para filmmaker muda itu istilahnya mengidolakan mereka. Spielberg bilang ke teman-temannya, cuman bilang gini, anak-anak muda sekarang itu mengidolakan kita, tapi mereka tidak tahu siapa yang kita idolakan dan film-film apa yang kita tonton. Nah, sebenarnya 13 film wajib itu ya itu cuma salah 13 dari ribuan film yang ditonton oleh para sutradara itu. Ya apalagi kalau misalnya di sekolah-sekolah film itu justru bukan cuma 13. Jadi misalnya gini, contoh aja misalnya kayak di School of Art ya di New York University itu, atau misalnya di UCLA lah gitu yang lebih ngepop gitu ya, yang dianggap lebih ngepop. Untuk kelas sejarah aja tuh misalnya kayak Dr. Caligari ini kan masuk di gerakan ekspresionisme Jerman. Nah itu mereka harus bikin jadi mahasiswa itu harus bikin presentasinya, dan bukan cuma untuk Caligari tapi film-film yang serumpun dengan itu gitu. Misalnya ya setidaknya 10 film malah. Ya ada film Metropolis misalnya, film Last Love-nya si siapa, Murnau, film-filmnya Karl Dreyer misalnya.
Nah itu paling nggak mereka harus ngelesain 10, itu 10 baru ekspresionisme Jerman loh ya. Jadi jadi bayangin kalau misalnya masuk ke neorealisme ya, 10 film neorealisme. New Wave ya 10 film New Wave. Ini New Wave aja cuma dua kan sebenarnya. Ada 400 Blows sama apa namanya? Sama Breathless gitu. Ya kayak gitu Abi, kalau ininya kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya eh, kenapa 13 film? Sebenarnya 13 film itu hanya mewakili sebenarnya. Mewakili segala bentuk dan gaya film yang pernah dibuat oleh banyak orang, dan itu istilahnya apa ya, kayak cikal bakalnya lah gitu, lebih ke situ sih. Oke, berarti sekalian para filmmaker ini mencari bentuk mereka gitu ya, dengan bantuan dari 13 film ini mungkin. Iya, ya sekarang kalau sekarang mau ngomongin film apa, film yang dalam bentuk paralel gitu ya, paralel peristiwa yang paralel, misalnya kayak mungkin yang ada sutradara yang mungkin udah lewat kemarin sebagai idola tuh, Alejandro González Iñárritu misalnya. Itu dia bikin film dengan multiplot gitu. Ya sekarang yang kalau nonton film Intolerance, Griffith udah bikin multiplot dari zaman tahun 1916. Apakah kemudian Iñárritu bangga dengan filmnya sebagai multiplot? Enggak juga, tapi dia bangga bahwa filmnya itu seperti itu, iya. Tapi maksudnya dia nggak akan pernah ngeklaim bahwa itu adalah dia menciptakan pertama gitu. Karena 1916 sudah dipakai. Untuk tahun 92 gitu misalnya, orang banyak tercengang dengan filmnya Oliver Stone judulnya Natural Born Killers, dengan dynamic cutting sampai editingnya itu disebut editing gaya MTV gitu. Ternyata itu sudah dilakukan sama Sergei Eisenstein gitu di tahun 20-an. Terus apa yang istimewanya gitu. Jadi kira-kira begitulah. Jadi bahwa teman-teman sebenarnya justru diajak menggali dari dasarnya gitu. Sehingga nanti ketika membuat film jauh lebih kaya. Artinya misalnya kayak sekarang kan gini, jujur aja ya. Banyak teman-teman ketika membuat skenario itu isinya dialog. Ya kan? Jujur aja. Iya, Mas. Apakah ya kenyataannya kemudian jadi kalah jauh sama filmnya ini deh, Murnau yang Sunrise. Dia tanpa dialog malah, atau Last Love gitu misalnya, atau Metropolis. Metropolis sudah ngomongin masalah tingkatan masyarakat gitu, yang akhirnya ya kalau kita mau ngomongin tentang stratifikasi sosial di banyak negara atau di banyak masyarakat, itu udah dibikin sama Metropolis gitu, dengan kecanggihan ini ya. Jadi kalau ngomongin film science fiction gitu, film science fiction ya, mau sekarang banyak, misalnya film Indonesia mungkin belum terlalu banyak ya, tapi misalnya yang itu apalah film science fiction yang awal justru ya salah satunya Trip to the Moon. Mau ngomong apa lagi? Setelah itu apa? Metropolis. Ya film-film dari tahun segitu gitu. Dan kalau ditanya mereka pakai dialog, enggak. Kita justru malah jadi pengen ceramah gitu. Kalau banyak film di Indonesia tuh malah jadi kayak pengen ceramah gitu. Oke.
Nah, berarti tadi kan Mas Kusnan juga sudah menyebutkan kalau ini awal-awal perfilman ya. Berarti kedua film ini juga termasuk dalam kategori early cinema gitu ya, Mas ya. Nah, buat yang belum tahu nih, emangnya early cinema itu tuh kayak apa sih, Mas? Apa yang membuat film tersebut tuh dipanggil sebagai masuk dalam kategori early cinema itu seperti apa? Jadi kalau early cinema itu mungkin kalau bisa dibilang titik hentinya ada di Griffith sih sebenarnya. Hmm. Jadi kalau yang Router Caligari ini udah tidak dianggap sebagai early cinema. Jadi sekitar akhir abad 19 ya, tahun 1890-an, selesai itu di Griffith lah, gitu. Griffith yang intolerance lah gitu. Atau istilahnya masuk tahun 20-an itu udah berganti era sebenarnya. Apalagi kalau kayak di Eropa itu sudah terjadi perubahan besar sebenarnya. Jadi kalau ngomongin early cinema, ya yang paling awal sekali itu kita nggak ngomongin teknologinya ya, maksudnya evolusi teknologi ya, tapi kita ngomongin misalnya film dalam konteks dalam konteks sebagai produk produk jasa gitu ya. Eh, Ya pertama pastinya akan menyebut kata Lumière bersaudara, Méliès, George Méliès ya. Terus kemudian yang jarang dibicarakan oleh banyak orang itu mungkin juga saya juga nggak yakin bahwa pengajar di IKJ juga paham gitu ya. Kecuali mungkin Mas Ale, kalau Mas Ale emang sama saya dulu mengawalinya bareng. Itu ada namanya Brighton School. Brighton School ini justru yang kalau ngomongin yang membuat atau menjadi peletak dasar bahasa-bahasa sinematik itu ada di Brighton School gitu. Misalnya apa seperti decoupage itu sudah dilakukan oleh Brighton School. Traveling dramatik itu sudah dilakukan sama Brighton School gitu. Atau konsep-konsep close up, konsep long shot, konsep type of shot gitu ya. Itu sudah dilakukan oleh Brighton School. Bahkan film dokumenter yang katanya dulu tuh Robert Flaherty yang mengawali. Robert Flaherty itu membuat tahun 1922. Tahun 1906 Brighton School tuh udah bikin film tentang pabrik biskuit gitu. Nah itu istilahnya 16 tahun sebelumnya itu sudah dibuat film dokumenter zaman itu. Ya cuman masalahnya kan gini, para pengajar dokumenternya paham nggak ada itu? Kan belum tentu gitu. Nah, yang jadi masalah juga adalah film-film itu baru ketemu tahun 70-an. Ya sebenarnya kalau kayak sekarang sih udah 50 tahun ya, sekitar 50 tahun. Ya harusnya udah mulai diakuin gitu. Tapi kenyataannya juga nggak juga, para pembuat film dokumenter ataupun akademisi-akademisi dokumenter masih ngakuinnya Robert Flaherty gitu. Nah, terus ada juga itu di Inggris, di Amerika itu ada misalnya Edwin Porter gitu ya. Ya William Dixon oke lah, tapi dia membuat film-film untuk tayangannya Penny Arcade. Sih ada Edwin Porter misalnya, terus masuk kalau di Amerika yang kemudian masuk si Dewi Griffith gitu. Terus kalau di Perancis sendiri selain Lumière dan Méliès, kemudian ada Charles Pathé yang justru menjadi peletak dasarnya eh, peletak dasarnya industri film. Jadi industri film justru tidak berawal dari Amerika sebenarnya. Walaupun kemudian yang justru membuat pertama dan mempabrikkan film ya Amerika sebenarnya. Cuman yang jadi peletak dasarnya justru Charles Pathé. Dan banyak orang juga mungkin nggak tahu kalau Charles Pathé ini dan timnya ya, itu yang membuat film berita yang sekarang jadi kayak pemberitaan di mana di televisi itu ya cikal bakalnya dari Pathé misalnya. Atau kemudian masuk ke sinema-sinema nasional di tahun 1910-an, yaitu ada dari Swedia yang bermain dengan eksterior misalnya, dan kemudian mereka mengeksplorasi apa namanya tuh
mengeksplorasi alam, atau Denmark yang pakai studio dan kemudian alam Afrika itu dipindahin ke situ misalnya di studio, atau misalnya Prancis yang kemudian mengenal dengan namanya film the art yang lebih banyak banyak juga yang kayak cerita-cerita bersambung di koran tuh difilmin. Jadi kalau istilah sekarang ada istilah ekranisasi gitu atau alih wahana kalau menurut Pak Sapardi ya, Pak Sapardi Djoko alih wahana itu sudah dilakukan di tahun 1910-an oleh film Dart. Jadi roman-roman Prancis itu apa namanya difilmkan pada masa itu. Tapi uniknya adalah Prancis pada masa itu justru menolak memotong. Jadi type of shot itu cuma adanya full shot paling paling padat gitu misalnya. Atau misalnya juga ada di Italia yang cenderung pakai kolosal ya banyak orang, itu justru Italia. Nah, makanya saya bilang titik hentinya sebenarnya sampai di akhir tahun 20-an sebenarnya karena gini, 1914 sampai sampai ya sampai sebelum 1920-an, 1914 sampai 1918 itu kan terjadi Perang Dunia Pertama ya. Jadi itu yang jadi titik henti sebenarnya gitu. Gitu Abi, kira-kira gitu deh jadinya. Oke, panjang ya jawabannya, tapi nggak apa. Oh iya, buat teman-teman yang menonton masih mau mengingatkan lagi, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom chat atau di kolom komentar ya. Kalau gitu, sekarang saya mau bahas masuk ke filmnya nih. Untuk pertama, saya mau ke film A Trip to the Moon dulu. Nah, menurut saya nih, film ini tuh punya apa ya cerita yang cukup mudah dicerna gitu ya. Terus saya juga takjub sama kemampuan mereka berimajinasi. Mungkin ada efeknya sama George Méliès itu dulu adalah seorang pesulap gitu ya. Mereka membayangkan bakal pergi ke bulan, malah bikin roket gitu. Padahal kalau diingat-ingat lagi, faktanya tahun segitu tuh belum ada mungkin yang ke bulan. Bahkan mungkin belum ada yang kepikiran mau ke bulan, bahkan nggak tahu ke bulan mau naik apa, tapi mereka sudah membuat roket gitu. Nah, saya tuh mau penasaran aja gitu sih, apa sih efek dari film ini, apa efek dari film A Trip to the Moon ini terhadap industri perfilman kita di masa kini? Ngomong efek ya banyak sudah karena setidaknya ada dua genre yang dipengaruhi oleh film ini. Yang pertama genre, ini saya ngomong genre konteksnya pada literatur ya, bukan pada apa media massa ya atau model kayak IMDb gitu. Karena ya kalau secara literatur genre yang dipengaruhi itu setidaknya ada dua. Yang pertama genre yang namanya genre science fiction yang melibatkan, biasanya science fiction kan dipahami sebagai film-film yang melibatkan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi gitu lah. Nah, yang kedua adalah genre fantasi. Nah, itu kan sebenarnya kalau daripada Trip to the Moon ada yang lebih fantasi lagi gitu. Trip to the Moon misalnya masih ada logika yang dibangun dengan membuat meriam itu gitu untuk. Nah, sebenarnya ada filmnya George Méliès judulnya Impossible Voyage. Nah, kalau itu mau naik kereta ngarah ke gunung, naik ke gunung sampai ujungnya di matahari malah itu. Sampai di matahari mereka coba keluar kepanasan masuk lagi karena di dalam itu ada AC-nya gitu. Itu lebih inilah apa namanya? Kalau buat saya lebih lucu sebenarnya. Nah, tapi kalau dipengaruhinya ya yang jelas dua itu. Dan harus diingat juga si George Méliès ini kan basicnya memang performers kan gitu. Jadi dia orang-orang pertunjukan yang kemudian dia harus apa ya istilahnya? Harus inovatif, kreatif dan inovatif. Ya kebetulan zaman itu belum ada orang kepikiran nyampe ke bulan caranya gimana ya dia bikin aja gitu.
Jadi kalau sampai sekarang pun saya sih sebenarnya nggak percaya ada orang yang bisa sampai ke bulan sih sebenarnya. Alatnya mungkin ada gitu, tapi kalau orangnya sih saya nggak yakin gitu. Karena sekarang juga banyak ketahuan ternyata Neil Armstrong yang pertama kali menginjakan kaki di bulan ternyata itu di studio kok gitu. Oke, ya mungkin mungkin nggak nyampe ya Neil Armstrong itu sebenarnya. Nyampe nyampe Dia nyampe di sinematik studio juga. film sebenarnya. Iya, ternyata cuma film. Oh ya, satu hal yang cukup menarik dari film ini juga adalah miss and scene-nya gitu ya. Nah sebelum kita lanjut, mungkin Mas Kustum bisa jelasin dulu buat yang belum tahu miss and scene itu kira-kira seperti apa dan bagaimana? Ya mise-en-scène sebenarnya konteksnya pada memanggungkan gitu, staging on action. Jadi apa ya, kalau sutradara, misalnya sutradara itu mengatur sebuah hal, mengatur hal-hal yang akan ditampilkan di dalam film, maka apa yang ditampilkan di dalam film secara kasat mata itu disebut mise-en-scène. Jadi di dalamnya ya ada setting, ada, kalau ngomongin unsurnya mise-en-scène itu ada setting, ada apa, kostum dan make up ya, ada lighting, bisa bisa setting itu termasuk properti di dalamnya ya. Terus ada staging, staging itu eh, ya bagaimana cara memanggungkannya gitu. Jadi mise-en-scène ini sebenarnya adalah bahasa bahasa Prancis yang justru diserapnya dari teater sebenarnya. Jadi di teater Prancis itu memang makanya istilahnya mise-en-scène gitu. Oh, kalau gitu dari film A Trip to the Moon ini, kira-kira apa sih yang menarik dari Miss Ansen-nya? Ya, kalau menarik banyak. Yang pertama jelas bahwa yang pertama gini, George Méliès masih terpengaruh oleh konsepsi apa, mise-en-scène atau coba staging gitu ya, memanggungkannya itu atau menciptakan peristiwanya itu ada di panggung gitu. Jadi istilahnya ini kayak teater yang di shoot pakai kamera gitu. Nah kalau apa, tapi dari sini sebenarnya kan banyak yang dihadirkan melalui hal-hal yang sebenarnya mungkin makanya itu disebutnya fantasi ya, karena ya kayak misalnya tiba-tiba bintang ataupun bulan itu punya, ya udah kayak manusia gitu, dimanusiakan lah dalam tanda petik. Ya bulan itu tiba-tiba ketika si apa namanya pesawatnya itu nancep di bulan gitu, bulannya juga nggak seneng gitu kan, ada ekspresinya gitu si bulan. Nah itu apa, itu yang kemudian sebenarnya jadi menarik sebagai mise-en-scène ya. Karena bagaimanapun yang harusnya jadi sebuah setting tiba-tiba di situ harus bergulat juga dengan make up kan, dengan kostum bintang itu jadi kostum di situ gitu. Terus stagingnya ya, misalnya ngomongin acting dari si para pemainnya ya, actingnya acting masih acting teater gitu gitu ya ininya. Juga apa, pemilihan dari apa mise-en-scène-nya itu sebenarnya itu juga juga jadi menarik dari Melies ini, karena ya tadi misalnya kayak ya orang mungkin nggak kebayang meriam yang dirancang sedemikian rupa, ngoncongnya jadi panjang banget supaya apa ya, supaya nyampe di bulan gitu, kayak kira-kira gitu deh ininya kalau ngomongin apa namanya, eh, ya maksudnya keunikannya lah gitu. Iya sih, aku juga lihat di bagian awal itu kameranya juga still juga ya, dia nggak benar-benar kita merasanya seperti kita ada di gedung teater aja gitu, dan kita sedang menonton teater gitu. Dan itu tadi tentang Trip to the Moon. Sekarang saya mau ke film kedua nih. Film kedua ini tentang
Cabinet of Dr. Caligari. Nah, tentang film ini nih, saya dapat banyak banget bahan tentang film ini. Dan ini kan salah satu film dari masa ekspresionisme Jerman gitu ya Mas ya. Nah mungkin Mas Kusnan bisa jelasin dulu mengenai aliran ekspresionisme dan juga aliran ekspresionisme di Jerman. Ya kalau ekspresionisme sebenarnya logikanya gini sih. Dan ini mungkin juga kadang-kadang kalau disuruh turun jelasin kadang-kadang teman-teman juga bingung gitu. Jadi gampangnya gini sih, kalau misalnya saya juga dapatnya dari guru saya dulu, almarhum Pak Khalid Arifin. Beliau menjelaskan dengan sangat sederhana gini. Kalau ada mobil tabrakan gitu, apa yang dilakukan oleh seorang yang beraliran orang-orang yang beraliran realisme, misalnya pelukis saja. Kalau pelukis realisme, dia akan memperlihatkan peristiwa tabrakan mobil itu sepersis mungkin, sedekat mungkin seperti yang terlihat. Nah, kalau ekspresionisme itu gini. Jadi ketika tabrakan mobil itu terjadi, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan pada saat itu. Nah, bisa aja akhirnya outputnya bisa jadi berbeda. Misalnya kita lagi ketika tabrakan itu kita kepikiran tulang yang patah gitu. Ya udah, berarti lukisannya adalah tulang yang patah gitu misalnya. Diarahinnya ke situ misalnya. Nah, di film sebenarnya sama. Makanya Dr. Caligari ini kan semacam personifikasi dari kondisi Jerman pada masa itu. Yang perlu dipahami adalah gini, jadi kalau kita langsung ke filmnya mungkin jadi nggak terlalu nyambung gitu. Jadi yang paling awal adalah justru sebelum, ya pada masa-masa akhir dari early cinema itu ya, di Jerman, di mana di Jerman itu sebenarnya Kaisar Wilhelm II. Jadi Jerman sama Austria itu dulu satu kerajaan namanya Prusia. Nah, Prusia ini waktu itu Kaisar Wilhelm II itu merasa bahwa patriotisme masyarakatnya itu mulai kendor lah gitu. Akhirnya dia genjot dengan coba membuat studionya namanya UFA. Semua hal itu bisa disediakan, sampai bahan baku film bisa disediakan. Peralatan film bisa bikin sendiri lah mereka. Jadi mau nyaingin Hollywood awal lah gitu ya. Tapi jadi persoalan adalah mereka justru tidak punya sumber daya manusia yang bisa menyutradarai. Itu yang jadi persoalannya Kaisar Wilhelm II ini. Akhirnya mereka ngimpor Kyle Dreyer dari mana? Dari Denmark, ngimpor Robert Wind dari Swiss ya. Ngimpor Fritz Lang. Fritz Lang sebenarnya bisa dibilang impor dan enggak ya, karena Fritz Lang orang Austria gitu. Artinya orang Jerman sendiri nggak ada gitu. Dan kemudian terjadi Perang Dunia Pertama dan Jerman kalah, dan Jerman itu kan sebagai negara kalah perang itu kan ya jadi makin menjadi karena yang jadi persoalan adalah bahwa kayak kayak masalah ekonominya itu kan parah gitu. Ya misalnya kayak sebenarnya ada film dokumenternya, gue pernah nonton di mana, di waktu itu masih di Indosiar diputer. Jadi ada shot itu, maksudnya ada gambaran itu orang beli koran itu bawa duitnya segerobak, itu beneran duitnya segerobak. Jadi bukan kiasan. Duit segerobak tuh beneran, lu cuma beli koran, satu koran aja tuh duitnya segerobak. Karena apa? Karena mata uang di Jerman pada masa itu, Deutschmark itu nggak, ya udah kayak nggak ada harganya gitu, hampir nggak ada harganya. Nah,
harusnya kan ini ditindaklanjuti atau istilahnya di apa ya istilahnya, maksudnya pemerintah Jerman harusnya bisa bisa melakukan recovery terhadap ekonomi Jerman pada masa itu. Tapi yang terjadi justru malah ya modelnya kayak makin kaya yang miskin ya dibiarin mati gitu istilahnya. Nah eh, itulah gambaran dari Lothar Caligari sama Somnambulis itu gitu. Jadi Lothar Caligari itu adalah personifikasi ya. Jadi kan sebenarnya gambaran mengorangkan sesuatu kan, personifikasi itu. Jadi Lothar Caligari itu personifikasi dari pemerintahan Jerman pada masa itu yang istilahnya ya justru malah malah dalam tanda petik membunuh rakyatnya. Nah, siapa yang jadi tangannya, siapa yang jadi tangannya dia ya para pejabat itu gitu. Justru malah sampai kalau di beberapa literatur yang nyebutnya bahwa bukan cuma pemerintah, jadi sebenarnya udah negara yang ini ya, yang sebagai jadi Dokter Caligari itu sebagai personifikasi negara sebenarnya gitu. Kira-kira gitu ininya. Oke, ini kalau misalkan ada yang mau bertanya bisa langsung chat pribadi di aku aja ya. Terus ini pas banget ada yang nanya nih Mas, kan tadi Mas Kusdan bilang kalau ekspresionisme itu tentang apa yang kita rasakan. Nah, apakah itu artinya film-film ekspresionisme membebaskan para penonton untuk mengartikan film tersebut? Ya sebenarnya film pasti membebaskan penonton, nggak ya bahkan sampai film Hollywood yang tidak membebaskan penonton aja kan, penonton tetap bebas mau menginterpretasi apa. Jadi gampangnya kan sebenarnya itu konsepsi tentang bagaimana kita bersikap sebenarnya. Nah, cuma memang kalau ngomongin ekspresionisme Jerman itu memang itu adalah gerakan gitu pada masa itu ya. Jadi gerakan dan memang kebetulan bersamaan juga dengan di bidang-bidang seni yang lain di masa itu. Ya makanya kenapa secara mise-en-scène Dr. Caligari menjadi punya keunikan karena pertama Dr. Caligari ini justru yang eh, begitu sangat aware dengan yang namanya set dekorasi. Jadi bisa dilihat aja kenapa kok misalnya pintu ataupun jendela gitu ya, itu kan tidak ada yang simetris. Ya kan tadi kalau lihat pintunya aja kan bentuknya udah lebih banyak kayak trapesium gitu kan dibandingkan persegi panjang ataupun kotak gitu misalnya. Dan itu bukan bukan tidak disengaja, itu sangat disengaja gitu. Bahkan sudah sebenarnya yang perlu jadi catatan eh, di Dokter Caligari ini sudah menerapkan konsepsi tentang lighting, di mana lighting itu menjadi sarana juga untuk bercerita. Makanya ada bagian-bagian shadow dari lighting kan salah satunya shadow ya. Jadi bayangan itu bahkan sampai ada yang digambar. Nah, yang menjadi catatan kan sebenarnya yang punya konsep Dokter Caligari ini sebenarnya bukan Robert Wind. Robert Wind itu kalau beberapa literatur nyebut ya satu dua literatur itu nyebut bahkan istilahnya kayak bonekanya lah gitu. Yang punya konsep kuat, maksudnya yang punya konsep justru siapa 3 orang itu tuh, saya lupa juga tuh namanya itu. Eh, kan ada orang-orang seperti Hans Janowitz gitu ya. Terus kemudian bentar ya.
Nah ini kayak si siapa? Si Walter Rohrich gitu, Walter Raymond, Hans Janowitz, Walter Rohrich, dan sama Walter Raymond itu yang mereka yang sebenarnya punya konsepsi tentang dokter Caligari sebenarnya gitu. Kira-kira gitu Abi ininya. Sorry. Justru Jawab. penata artistiknya ya Mas Iya. yang punya ya. Wah, keren. Oh ini ada satu lagi pertanyaan, tapi dia maunya tanya langsung via audio aja. Ya, boleh? Dan Indra, silakan. Halo Mas Kusdon. Halo, Indra. Halo Mas, mau nanya Mas. Mas, tadi kan Mas Kusdon bilang tuh, George Méliès itu khususnya di Trip to the Moon itu kan dia lebih ke arah pertunjukan gitu, filmnya gitu, A Trip to the Moon. Nah, yang gue lihat itu kan di A Trip to the Moon tuh kayak gue ngelihat beberapa aktor yang kan banyak karakter tuh di film itu gitu. Mereka tuh kayak ngejajar berbaris gitu, layaknya lagi di panggung gitu. Nah, di situ gue nggak nemuin kayak penataan yang rapi kayak foreground, middle ground, background gitu. Kan beda tuh sama kalau yang gue lihat sama Caligari. Kalau di Caligari itu ada yang kadang karakter jalan dari background ke foreground gitu. Nah, itu tuh emang ciri khasnya si George Méliès apa gimana, Mas? Thank you. Yang jelas cuman gini, sekarang konsepnya kan konsep satu kameranya statis, yang kedua dia ada jarak kan, nggak kemudian didekatkan gitu ya. Nah, kalau ngomongin orang atau ngomongin apa subjek ya, figur gitu kalau figurnya waktu long shot gitu ya istilahnya, terus kemudian nggak dijejerin, apa nggak ketutupan tuh yang lain. Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya. Karena kalau dibilang apa nggak ada apa lo bilang tadi itu foreground, middle ground sama background gitu. Lihat aja shot ketiganya itu kan dia lagi nyari tempat tuh buat itu dibikin malah kan sama Méliès. Iya Ya kan. Kebetulan yang jadi foregroundnya kan orang, backgroundnya kan apa satu kayak apa ya misalnya alam gitulah hitungannya atau backgroundnya perkotaan gitu kan, perkotaan yang luas. Ya, karena zaman itu belum kepikiran drone kali kan, kali shot aja nggak kepikiran kan, jadi digambar kan itu semua kan harus digambar gitu, pakai backdrop. Ya konsepsinya sebenarnya begitu. Gitu dah. Oke. Terjawab. Siap. Ya, jawab Mas. Jawab. Thank you, Mas. Oke. Oke, terima kasih dan Indra atas pertanyaannya. Nah, kan ini film ini kan juga terkenal banget ya Mas, dan salah satu film yang masih dibicarakan hingga saat ini, bahkan orang-orang aja masih mencari arti sesungguhnya dari film ini gitu sampai sekarang. Nah, menurut Mas Kusdon, ada nggak sih pengaruh dari film ini atau secara general aliran ekspresionisme terhadap industri perfilman masa kini, atau mungkin masih ada nggak sih sutradara yang masih menggunakan sistem atau aliran ekspresionisme seperti ini? Ya sebenarnya kalau film itu kan sebenarnya berkembangnya sangat pesat ya. Jadi kalau ngomongin model ekspresionisme model seperti ini mungkin secara letterlux mungkin enggak kali ya. Walaupun ya bisa jadi juga ada juga, kita aja nggak tahu kan. Karena yang bikin film di dunia ini mungkin tiap hari ribuan kali kan. Ya kalau kita ngomongin film kan juga umum dari mulai film pendek ataupun film panjang gitu. Tapi kalau orang ngomong pengaruhnya ya sudah pasti ada, pengaruhnya jelas karena pengaruhnya ekspresionisme Jerman ini bukan cuma
bukan cuma di Jerman gitu artinya. Yang jangan lupa adalah bahwa di masa-masa itu mereka juga melakukan eksperimentasi dengan peralatan. Jadi misalnya kayak apa kayak si Murnau kalau nggak salah ya. Murnau itu eh, kita mungkin mengenalnya track shot gitu ya. Jadi kamera yang kemudian digerakkan gitu. Nah pada masa itu ada satu film yang kemudian di kamera itu digantung supaya bisa digerakkan. Jadi kayak dibikin model kayak katrol gitulah ya yang bisa bisa di apa namanya digantungin gitu terus kemudian digerakkan. Bahkan sebenarnya eh, kamera digoyangkan itu pernah digunakan di Jerman untuk menggambarkan orang mabuk misalnya di zaman itu. Jadi ada eksperimentasi seperti itu sebenarnya. Nah, kalau kalau ditanya kemudian pengaruhnya justru sangat luas. Pertama aja yang jelas konsepsi mise-en-scène dalam konteks setting itu kan sebenarnya kemudian berlanjut sampai sekarang. Mungkin kalau nggak ada film ini, mungkin nggak kepikiran juga orang akan pakai penata artistik gitu. Atau ada production designer kalau di film istilahnya. Kalau di teater itu apa scenografer ya. Nah, ya mungkin nggak ada orang-orang itu karena nggak ada profesi itu karena memang bisa jadi orang akan bikin film ya pakai shot on location, pakai yang udah jadi aja. Tapi pada kenyataannya kan bahwa ternyata konsepsi tentang set dekorasi ini tidak serta-merta hanya dekor gitu, tapi dia menjadi bagian dari penceritaan. Ya balik lagi kayak tadi misalnya eh, apa namanya kayak benda-benda yang ada atau properti yang ada di dalam film itu kan tidak lazim ya. Nah, tidak lazim ini kan justru menggambarkan kondisi dari apa dari negara Jerman pada masa itu sebenarnya. Udah ya istilahnya mungkin kalau bahasa anak sekarang awkward lah gitu. Kondisinya, situasi dan kondisinya udah sangat awkward gitu. Sangat canggung. Mau ngapain aja juga serba salah gitu. Ya kayak terus kalau ngomong pengaruhnya beneran banyak gitu karena kalau kita lihat mungkin ekspresionisme Jerman dalam konteks yang lebih luas, misalnya di situ kemudian muncul film-film seperti film-filmnya Murnau yang masuk ke apa gerakan lain ya dari ekspresionisme Jerman namanya Kammerspiel misalnya di dalam ruangan gitu ya. Kammerspiel kayak gitu ya kayak film Room Room yang si siapa sih yang jadi Captain Marvel itu pemainnya film Room itu udah jadi bagian yang dipengaruhi juga oleh Kammerspiel gitu misalnya atau street filmnya Pubs gitu ya itu di satu masa yang sama karena uh, Kammerspiel itu justru lebih banyak di ruangan, street film ya banyak eksterior gitu ya jadi kalau ngomong ekspresionisme Jerman tarikan sampai sekarang itu banyak banget gitu mau dari bentuknya ya dari penceritaannya maupun dari gaya filmnya dari mise-en-scène dari sinematografinya mungkin dari bahkan yang justru juga jangan salah yang mengawali eh, konsepsi tentang long take itu juga ada di ekspresionisme Jerman ini gitu walaupun memang pada masa itu long take-nya belum belum sepanjang sekarang ya jadi eh, waktu itu kalau nggak salah masih 1 atau 2 menit lah gitu long take-nya. Ya bahkan misalnya Murnau di film Sunrise itu dia menggunakan long take dan menggunakan gerak kamera gitu. Ya kira-kira gitu Abi kalau ini. Oke, terus ada lagi nih Mas yang nanya. Hmm. Dulunya film-film kayak gini, kayak A Trip to the Moon atau The Cabinet of Dr. Caligari, ini dananya gimana ya Mas? Apakah semahal film-film Hollywood sekarang atau mereka ada yang menyuntik dana?
Di masa itu yang kalau ngomongin budget termahal itu adalah film Intolerance, itu $25.000 di masa itu. Dan kalau ngomongin budget sebenarnya kayak kayak Trip to the Moon, ya sebenarnya kan itu nggak beda sama pertunjukannya si Méliès gitu. Kan bedanya cuma dia kemudian pakai modal nambahin modal lagi buat beli beli film stoknya kan, dan kemudian processing gitu, memproses. Jadi ya kalau ngomongin budget ya harus lihat budget pertunjukan teater pada masa itu gitu. Karena kan sebenarnya logikanya sama aja dengan pertunjukan teater ya kalau Trip to the Moon. Kalau Dokter Caligari itu saya lupa tuh kalau budgetnya. Yang jelas bahwa ini kan sebenarnya juga masih memanfaatkan studio UFA ya. Masih ada, dia memanfaatkan studio UFA, memanfaatkan fasilitas yang ada di Jerman pada masa itu gitu. Ya makanya hal-hal kayak gini nggak bisa dilihat model kayak Hollywood yang semua di Amerika itu kan yang lebih berkuasa itu kan swasta kan gitu. Kayak di Jerman sampai sekarang yang namanya pendidikan aja masih gratis kan, bahkan buat orang asing gitu. Nggak ada tuh yang namanya bayar di Jerman gitu misalnya. Ya konsepsi ini juga sebenarnya sama apalagi buat mereka yang mau berkarya sebenarnya di Jerman bukan hal yang sulit. Tapi kalau ngomongin budget ya mungkin kalau di standarin sama Hollywood mungkin juga sama-sama mahalnya gitu. Tapi yang tercatat pada masa itu budget terbesar itu ada di film Intolerance, karena Intolerance itu sampai Griffith mendirikan tembok yang tingginya 100 meter gitu untuk tembok Babilonia itu. Gitu kira-kira gitu. Ada lagi nih yang nanya nih, Mas. Kalau menurut dia, film A Trip to the Moon merupakan film yang banyak eksperimentasi sehingga muncul banyak paham atau teknis baru yang masih digunakan hingga sekarang. Dari eksperimentasi tersebut, apakah film tersebut masuk ke dalam ranah film eksperimental? Enggak. Film eksperimental beda lagi. Film eksperimental itu justru dimulainya di tahun 20-an dari avant-garde Prancis. Ada terutama di film-film film dadaisme. Ya kalau nonton film-filmnya misalnya Hans Richter ya, itu sebenarnya orang-orang Jerman sih. Hans Richter, Walter Luttmann, atau Emil Kohl misalnya. Nah itu mereka justru itu yang disebut sebagai film eksperimental. Yang keberlanjutannya sebenarnya muncul orang-orang seperti Stan Brakhage di Amerika, ya, Maya Deren di Amerika, terus kemudian dan evolusinya kemudian di tahun 70-an, tahun 70-an, dan itu ngetopnya di tahun akhir tahun 90-an, orang nyebutnya video art. Sampai sekarang banyak orang nyebutnya video art. Tapi kalau orang-orang film tetap nyebutnya film eksperimental sebenarnya. Gitu. Jadi beda antara eksperimentasi mencoba sama film eksperimental gitu. Bahkan kalau di tahun 20-an itu juga misalnya ada gerakan namanya impresionisme Prancis, di mana pada masa itu kan kamera itu kan besar ya kamera. Jadi kemudian kecenderungan kamera itu pasti di atas tripod. Sorry. Dan di impresionisme Prancis itu kamera itu macam-macam, ada yang ditaruh di samping kereta kuda, ada yang diikat di kaki dibawa lari, ada ditaruh di ayunan bayi gitu. Itu eksperimentasi. Tapi dibilang film eksperimental bukan.
bukan film eksperimental, tapi film itu eksperimentasi. Artinya percobaan-percobaan yang dilakukan untuk mencari bisa kita bilang gaya penceritaan, bisa kita bilang konsepsi penceritaan atau cara-cara penceritaan yang baru gitu. Bahkan sebenarnya kalau jujur aja kalau yang banyak melakukan eksperimentasi justru bukan di Prancis, di Brighton School itu filmnya jadi macam-macam. Bahkan kalau bisa nonton filmnya di YouTube kayaknya banyak sih tuh. Mereka sudah melakukan eksperimentasi, orang bersin, pokoknya ada film yang bercerita ketika ada si tokoh ini bersin itu gempa bumi, dan itu dibikin gempa bumi itu digoyangin tuh kamera. Itu tahun 1890-an udah kayak gitu. Itu temuan baru 1902 kalau nggak salah kan. Jadi kalau ngomongin eksperimentasi sebenarnya ya kalau di Prancis sebenarnya cenderung nggak terlalu banyak sih dibandingkan dengan Brighton School ya. Karena di Prancis itu selain memang ada konsep mencoba, tapi juga sebenarnya ada konsep-konsep yang sudah jadi. Kayak misalnya Trip to the Moon ini kan sebenarnya konsepsinya sudah jadi sebagai produk pertunjukan gitu. Jadi bahkan kalau ngomongin kamera mungkin belum terlalu sinematografi gitu belum terlalu istimewa gitu. Mungkin yang sedikit ada keistimewaan adalah ketika melakukan penyambungan. Jadi Melia sudah menggunakan misalnya kayak fade out fade in gitu ya. Jadi sudah menggunakan optical effect lah gitu istilah. Efek optik misalnya fade out fade in, dissolve itu sudah dipakai sama Melias. Gitu. Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira sekalian kita membahas nih sanksinya juga ya. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan melalui penataan setting film The Cabinet of Dr. Caligari? Tapi kayaknya selain setting kita juga sekalian dibahas make up dan juga lightingnya aja, Mas. Ya kalau setting sebenarnya saya udah singgung tadi bahwa ini kan ngomongin tentang situasi dan kondisi Jerman pada masa itu gitu sebenarnya. Jadi yang mewakili kondisi yang canggung tadi ya canggung, ya berantakan, ya nggak jelas gitu istilahnya. Dan kalau ngomongin make up, ya make upnya kan seperti orang kalau misalnya gini, make upnya Dokter Caligari sama Somnambulis itu kan benar-benar kayak orang mati kan gitu. Jadi si pembuat filmnya sendiri juga bisa jadi menggambarkan istilahnya negara atau pemerintahan sama pejabat-pejabat itu ya udah kayak di istilahnya negara itu diurus sama mayat gitu istilahnya gitu. Jadi nggak punya perasaan udah gitu. Terus itu dari make up ya. Kalau ngomongin kostum ya kostumnya memang cenderung menggunakan kostum-kostum yang di masa itu ya. Karena kan kostum itu agak cenderung berubah bahkan di Amerika sebenarnya di Amerika cenderung berubah ketika ada perubahan fashion di filmnya Nicholas Ray gitu ketika apa istilahnya itu t-shirt gitu ya. T-shirt itu kan sebenarnya kalau dulu zaman orang di masa-masa Dokter Caligari gitu orang pakai t-shirt keluar rumah tuh malu mereka kan menganggap dirinya telanjang karena t-shirt itu kan sebenarnya pakaian dalam gitu. Nah itu kan baru berubah ketika Nicholas Ray membuat film Rebel Without a Cause kan. Kostumnya justru kostum orang tambang gitu. Atasnya t-shirt, bawahnya jeans. Celana jeans. Jadi yang sekarang pakai celana jeans ya nggak usah bangga. Dulunya tuh celana jeans ya celana buruh tambang sebenarnya. Gitu.
dan kenapa bahannya apa di dipilihnya bahan jeans atau istilahnya denim itu kan sebenarnya nama desa di Perancis yang memang memproduksi bahan itu gitu, makanya orang nyebutin bahan denim, bahan jeans, dan itu memang bahan itu memang kuat. Sebenarnya itu kan tadinya itu kan bahan untuk tenda karena kuat gitu. Nah, bahan itu dipakai supaya tidak mudah robek ketika melakukan penggalian gitu. Nah itu sebenarnya di tahun itu malah sudah agak berubah, dan itu pun di Amerika bukan di Eropa. Kalau di Eropa yang memang kostumnya ya seperti fashion di kostumnya seperti itu, dia pakai jas, pakai ya pokoknya setelannya seperti yang kita lihat di Dokter Caligari pada masa itu. Terjawab Argia? Saya tahu nih. Terjawab Mas, malah lebih dari terjawab. Nambah yang lain-lain juga soalnya nggak apa-apa. Terus satu hal yang saya notice dari kabinet Dokter Caligari itu juga actingnya ya. Jadi untuk si actingnya Dokter Caligari terutama dan Cesar, si Werner Krauss dan Conrad Veidt itu, mereka yang aku baca menggunakan teknik acting ekspresionisme gitu. Jadi kalau yang aku lihat si Cesar ini hampir setiap kali dia bergerak, dia tuh bergeraknya mengikuti dinding gitu. Jadi seolah-olah dia tuh jadinya sebuah objek gitu. Nah, yang mau aku tanyakan tuh ekspresionisme acting di film The Cabinet of Dr. Caligari itu ada nggak sih studi yang mengatakan bahwa ekspresionisme acting dalam film ini menimbulkan efek tertentu bagi penonton? Sebenarnya yang jelas sebenarnya gini, kalau acting pada masa itu sebenarnya actingnya masih ngikutin acting teater ya sebenarnya. Jadi nah mungkin bisa, saya sebenarnya bukan bidangnya, mungkin nggak terlalu paham, mungkin malah Abigail bisa tahu ngomongin actingnya ekspresionisme itu seperti apa. Tapi yang jelas bahwa bagaimanapun kan harus ada ciri khas di dalam yang bisa membedakan antara Dokter Caligari, Caesar dengan masyarakat yang lain yang jadi personifikasi dari masyarakat Jerman ya, rakyat Jerman, dan itu yang kemudian membuat konsepsi tentang actingnya ini ya masih sangat berlebihan gitu, masih overact lah gitu ya kalau ini ya, karena satu mereka memang tidak ada dialog, yang kedua memang ya bahasa tubuh itu yang menjadi andalannya mereka gitu, baik ya baik blockingnya, baik gesturnya gitu ya, itu kan jadi andalannya mereka gitu, kira-kira gitu ya kalau ini. Atau Iya. terjawab apa enggak? Kayaknya nggak terjawab ya. Nggak apa Mas, terjawab. Itu yang paling saya notice sih sebenarnya actingnya. Oke, kalau gitu cukup pertanyaan dari saya dan dari teman-teman. Sekarang kita udah ada di penghujung acara, dan apa Mas ada pesan-pesan buat yang mengikuti diskusi ini nggak? Kira-kira ayo belajar film wajib gitu atau seperti apa? Ya, Ada yang mau disampaikan? pesan kayak pemerintah aja, pesan-pesan. Ya kalau saya sih sebenarnya ngingetin aja lah, bukan pesan, tapi ngingetin aja teman-teman untuk selalu jangan lupa baca ya apapun, terutama literatur, jangan cuma baca WA sama TikTok sama Instagram, tapi baca tentang literatur, karena itu membantu teman-teman untuk mensistematisasi cara berpikir. Terus jangan lupa nonton film apapun ya, jangan cuma nonton satu satu jenis ataupun satu warna film, jangan lupa bikin film ya. Kalau syukur-syukur kalau mau juga ikut nulis gitu ya.
nulis misalnya kayak bikin review film kayak apapun gitu. Nah itu sebenarnya kalau bisa dilakukan setiap hari itu akan bantu teman-teman apa namanya menambah kasana. Jadi sebenarnya logikanya gini, eh, kalau nonton baca itu kayak kita makan. Kalau kita menulis misalnya menulis review, menulis apapun ya, menulis puisi itu atau kita membuat karya itu logikanya kayak kita ya dua hal sebenarnya antara kita mengeluarkan energi atau kita boker istilahnya kalau ini ya cuma dua itu tapi dua-duanya kan penting gitu ya supaya sehat ya mau nggak mau itu jadi baca nonton sama membuat film ataupun menulis gitu setidaknya membuat film lah kalau bisa tiap hari ya tiap hari nggak bisa ya seminggu sekali nggak bisa seminggu sekali 2 minggu sekali alatnya ada kok handphone kan bisa masa kalah sama apa film apa tiktoker itu kan atau membuat reel di Instagram saya kalah sama mereka gitu. Oke, terima kasih Mas Kusdon atas waktunya. Aku juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah mengikuti rangkaian acara Sinema Kelas dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Semoga ada yang bisa kalian petik dan pelajari dari acara hari ini. Mengingatkan juga untuk terus pantengin Instagram kami di @cinemaflex kalau tidak mau ketinggalan acara selanjutnya, yaitu regular screening. Terima kasih juga sekali lagi untuk Mas Kusdon sebagai narasumber, juga kepada teman-teman semua. Saya selaku perwakilan dari panitia mengucapkan maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Saya Abigail Skar, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di acara selanjutnya.